Satu, apa ciri orang yang bakal sukses? Pembelajar sejati. Untuk jadi ahli takwa ini syaratnya deh. Pokoknya adik-adik, tiada hari kecuali nambah ilmu baru, wawasan baru, pengalaman baru yang bermanfaat. Kalau punya uang, punya waktu, punya tenaga, cari. Apalagi kalau adik-adik masih muda, punya uang, ikut kursus, ikut pelatihan, apapun, kembangkan diri kita. Ilmu baru. Tapi fondasi dari semua ilmu adalah ilmu agama. Dan fondasi dari ilmu agama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, ilmu yakin kepada Allah. Karena kalau sudah tauhidnya bagus, seperti masjid ini nih, ini kita 3 lantai, ini fondasinya luar biasa. Kita sedang membangun masjid di Eko Pesantren 2. Harga untuk membangun fondasinya sangat mahal. Mahal sekali. Kenapa? Karena kalau fondasinya kokoh, dibangun ke atasnya pun makin tinggi pun akan kuat. Kalau fondasinya tidak kokoh, dibangun ke atas makin tinggi makin roboh. Adik-adik bisa mendengar, membaca kenapa di Indonesia banyak yang korupsi? Fondasinya tidak kuat. Kasih jabatan roboh, kasih pangkat roboh. Kenapa? Fondasinya tidak kuat. Adik-adik, pastikan belajar agama sungguh-sungguh, belajar kenal ke Allah, belajar apa yang Allah sukai, belajar apa yang Allah tidak suka. Karena ini inti ketakwaan. Tahu kan, takwa itu seperti berjalan di sekitar onak dan duri. Kita jalan, adek, kalau adek berjalan banyak duri, banyak beling, banyak ranjau, apa yang dilakukan? Berjalan banyak duri. Apa yang dilakukan ketika jalan harus ke sana tapi banyak duri? Hati-hati. Benar? Selalu mempertimbangkan setiap langkah. Itulah ahli takwa. Nah, kita harus tahu duri itu apa? Duri itu apa yang Allah larang. Nafsu sukanya melakukan apa yang Allah larang. Orang takwa mengendalikan diri sehingga memilih apa yang Allah suka. Coba dengar. Nafsu kita, ya, sukanya kita tahajud atau tidur. Allah sukanya kita tahajud atau tidur. Ciri ahli takwa itu adalah sedikit tidur dan di penghujung malam selalu minta ampun ke Allah. Ini adik-adik kalau mau jadi ahli takwa, orang yang sukses dunia akhirat, tidak boleh lepas tahajud dan selalu bertaubat di penghujung malam. Nafsu sukanya makan atau saum? Allah sukanya kita makan banyak atau saum? Tuh. Nafsu sukanya kita lihat video dan medsos yang sia-sia atau sibuk dengan baca Quran atau yang manfaat? Nafsu maunya yang sia-sia, Allah sukanya yang manfaat. Apa pada lihat ke belakang? Ini yang aslinya, Dek. Terserah deh adik-adik. Aneh ya, udah dideketin yang asli, yang dilihat yang di belakang. Akan jadi nggak enak ada yang ngeliatin begini. Tapi nggak apa-apalah, kita tidak usah bertengkar. Jadi tidak mungkin kita bisa melangkah dengan selamat kalau kita tidak tahu ilmu ranjau dan yang tanpa ranjau. Mengerti? Di Ukraina itu
Sudah lebih dari 40.000 yang tidak ada kakinya karena menginjak ranjau. Kita kalau tidak tahu apa yang Allah larang, kita akan menginjak ranjau. Jadi pentingnya belajar agama, kita kenal kepada Allah, siapa pemilik jagat ini, siapa yang maha kuasa, siapa yang maha hebat, pemilik penentu segala-galanya, dan cari ilmu apa yang Allah suka. Allah suka itulah keselamatan, yang Allah larang itulah kebinasaan. Mengerti? Ujiannya apa? Ujiannya nafsu kita lebih senang kepada yang Allah tidak suka. Itu makanya orang berjatuhan itu kalau dia kalah oleh nafsunya. Belajar terus ya dek. Tahu mana yang paling mudah bisa mengenal Allah? Dari apa? Dari Al-Quran. Baca Al-Quran dengan terjemahnya. Harus. Kalau membaca Al-Qurannya saja baik, kalau ikhlas dapat pahala. Tetapi kalau baca Al-Quran dan memahami artinya, dapat hidayah, petunjuk. Paham? Tidak sedikit yang sehari one day one juz, tapi Al-Fatihah juga tidak paham artinya. Tidak sedikit yang membaca ayat kursi tapi tidak paham artinya. Padahal Al-Quran oleh Allah diturunkan kepada kita untuk dipahami. Bukan membaca Al-Quran itu salah dan jelek, bukan, tapi harus lebih dari itu. Adik-adik, pastikan kalau baca Quran dengan artinya, ya, karena dalam Al-Quran Allah memperkenalkan dirinya. Dalam Al-Quran kita tahu apa yang terbaik dalam hidup ini. Juga baca banyak tentang sunnah Nabi. Tanpa itu kita tidak punya fondasi. Adik-adik kalau melihat kenapa berjatuhannya para tokoh-tokoh terjerat berbagai kasus, penyebabnya adalah fondasinya lemah. Kuatkan terus fondasi. Beruntunglah adik-adik berada di pesantren. Tidak banyak remaja yang berada di pesantren, benar? Ada remaja yang karena ingin motor tidak dibelikan ibunya dan bapaknya, nauzubillah, dianiaya. Itu pasti fondasinya tidak ada. Ada yang ibu bapaknya meninggal dan anaknya bertengkar masalah warisan, pasti fondasinya lemah. Ada yang masa remaja, nauzubillah dek, waktu itu suatu saat ada seorang ibu, lama ini ya, tahun 90-an, bergetar dan ayahnya itu sudah tidak bisa bicara banyak. Bawa anak perempuan SMP pakai jaket. Ternyata anak SMP ini hamil. Malu luar biasa. Sampai ibunya juga jadi depresi, tertekan. Kenapa? Karena fondasinya lemah sehingga tidak bisa menyikapi nafsunya dengan benar. Begitulah adik-adik berjatuhannya orang-orang karena lemah ilmu agamanya dan lemah kemampuannya mengendalikan nafsu. Maka adik-adik riadoh terus. Siap-siap jadi pecundang, siap-siap roboh, siap-siap jadi orang yang hina dan celaka kalau tidak punya fondasi ilmu agama dengan baik dan terus-menerus belajar. 2. Oh ya, orang yang paham ilmu agama bukan yang banyak ilmu pengetahuannya. Orang yang paham ilmu agama adalah orang yang mengamalkan. Wah, ini banyak ilmunya, cuma jarang sholat, dia tidak mengerti.
Orang yang paham ilmu sholat adalah orang yang sholatnya bagus. Ini nilainya bagus nih, hafalannya, tapi kelakuannya tidak cocok, belum paham. Yang dimaksud orang yang paham agama yaitu yang mengamalkannya. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diapain? Untuk diapakan? Diamalkan. Makanya ilmu seseorang itu bukan dilihat dari hafalannya, ilmu seseorang dilihat dari amalannya. Siapa di sini yang paling banyak pengetahuan agamanya? Lihat yang paling banyak mengamalkan. Keledai bawa buku banyak. Apa artinya banyak buku kalau keledai tidak mengerti? Benar? Oleh karena itu, adik-adik, siapa yang paling banyak ilmu agamanya, yang paling paham agama, jangan dilihat dari hasil ulangannya, tapi dilihat dari amalnya, akhlaknya. Ingat baik-baik ya. Mau ilmu hafal hadis sebanyak apapun, kalau dia tidak mengamalkan, untuk apa ilmu tersebut kalau tidak diamalkan? Paham?